teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman disampaikan itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Beri salam dulu kanan kirinya. Senang berada dengan melihat kamu di sini. Siap memuji Tuhan? Salam semuanya, siap memuji Tuhan? Oke, janji ya, suaranya yang kencang ya. Yang kencang ya. Beri terus, tos dulu dong, kanan kirinya sekali lagi, tos dulu. Yang kencang ya nyanyinya ya. Katakan, kau hebat, berbesar, terisai, berdiri depanku. Sama-sama ku lepaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Yeah, haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, sama-sama amin. Haleluya, haleluya, Dia berperang gantikanku. Langit dan membuat menjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan wow. Katakan sama-sama, kau terhebat, kau hebat, terbesar, kau terisai, tak daku ragu. Break, wow. Kau hebat, gagah perkasa, kaulah panglima penangku. Bapa, Allah Bapakku. Semuanya sama-sama. Ku hempaskan ke arah Goliat, bersama Allah Dia beri kemenangan. Yeah. Haleluya, Dia berperang gantikanku. Haleluya, sama-sama apa? Amin. Haleluya, mujizat terbuka, sebab Dia yang kuat menjadi nyata. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Semuanya, haleluya, amin. Oh yeah, yeah. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya, sekali lagi, coba. Jemaat sendiri semuanya. Kau hebat, perkasa, kau perisai, tak ada ku ragu. Kau hebat.
bersama menantu Allah Bapa. Ku hempaskan ke arah Goliat bersama Allah Jabri Kamasyam. Dia berperang gantikanku. Haleluya. Apa? Amin. Haleluya. Mujizat terbuka. Sebab dia yang membuat terjadi nyata. Kemenangan sudah ada di belakang. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Oh, 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 oh. Ku hempaskan ke arah Goliat, coba semuanya. Ku hempaskan ke arah Goliat. Dia beri sekali lagi, ku hempaskan ke arah Goliat bersama Allah. Dia beri kemenangan. Cepat sendiri yuk. Haleluya. Lagi, dapat perang yang dihantu. Haleluya, amin. Haleluya, mujizat terbuka. Kemenangan sudah ada di tangan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita lagi lebih dahsyat lagi. Semoga Yesus, Kaulah kekuatan kami Tuhan, sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan semuanya lembah yang selam. Dengan imanku, kenapa? Oleh kuasa Yesus, angkat tanganku, sorakan haleluya. Semuanya sama-sama. Wow.
yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, dan bumi nyatakan Allah yang perkasa, berkuasa selama. Dahsyat Tuhan kita, amin Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, ku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, oh jadi persembahan di bawah kakimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, ku serahkan semua, ku serahkan semua, biarlah menjadi persembahan, sembahanku. Segenap hidup, segenap nafasku
jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, oh jadi persembahan di bawah kakimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Yuk, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, bahkan Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari semuanya sama-sama, ku sembah Kau. Ku sembah. Sembah Kau dengan segenap. Yuk sama-sama sembah Dia, sama-sama ku sembah. Sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Oh, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakiku. Kejagaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, oh jadi persembahan di bawah kakimu. Harapanku, ku serahkan semua hanya dan. Katakan sama-sama, segenap hidup, di bawah kakimu. Kebanggaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu.
kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, sekali lagi, kekuatanku. Ku sembah segenap kakimu, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dengan segenap hati kami datang kepada Tuhan malam hari ini. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kirala pasang kaya rala mama syikiri. Kasih Tuhan. Mari puaskan jiwa kami malam hari ya Tuhan. Kunap hidup segenap nafasku jadi persembahan, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya dengan segenap hatimu, segenap hidup. Persembahan di bawah kekuatanku, pengharapanku, bahkan semua hanya bagimu. Kami datang dengan apa adanya, kami datang bukan dengan topeng kami datang hanya tulus mencari Tuhan. Jika kau dapat kami berdosa, salah di hadirat Tuhan, ampuni kami. Kami percaya pengampunan sejati datangnya pada Tuhan. Dan kami berdoa sungguh Tuhan, mimbar ini tidak ada penghakiman. Mimbar tetap Injil-Mu diberitakan. Mimbar di mana nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga baik jiwa yang butuh Tuhan tidak tertolak di gereja-Mu Tuhan. Tapi justru di gereja-Mu mereka dimenangkan bagi nama Tuhan. Bicara Roh Kudus, kami percaya malam hari ini di mana Roh-Mu yang bekerja, impartasi-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga setiap kami boleh dibebaskan, dipuaskan, diberikan solusi untuk setiap masalah kami Tuhan. Bicara Roh Kudus, dengan bahasa sangat mudah kami boleh pahami dan kami lakukan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Selalu kembali teman-teman semua shalom. Kurang keras shalom. Haleluya, nama saya Mas Bimo. Kalau saya dipanggil Om Bimo ketuaan, ya saya baru 17 tahun yang lalu, 30 tahun, berarti umur saya 47 tahun. Jadi saya mengembalakan ada di Jakarta dan Solo Bapak Ibu. Ya teman-teman semuanya, saya baru hampir setahun ini mengembalakan di Kelapa Gading dan di Solo. Bahkan tempat saya mengembalakan bukan orang-orang yang hidup kudus, saudara. Bahkan sama orang-orang yang berdosa, yang tertolak oleh gereja, yang ditolak oleh lingkungan, dan mereka pun hati ini ketika diterima oleh Tuhan, mereka berjuang untuk hidup benar sama Tuhan.
Kata amin dulu. Karena gereja bukan tempat penghakiman, tapi gereja bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hari ini dipulihkan Tuhan. Sama-sama bilang sama dipulihkan Tuhan. Amin. Saya percaya gereja Oikos ada tempat ini bukan karena suatu kebetulan, setuju? Tapi karena rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Saya bersahabat dengan Ito Estherku, dengan Ito. Jadi kalau model hampir sama, ya, karena kami mengenal firman Tuhan, kau akan mengembang ke kiri dan ke kanan, saudara. Jadi jangan berekspektasi tinggi-tinggi, oh pendeta harus kurus, ganteng. Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya, ternyata pendeta pun ada yang gemuk. Karena kita berkata lemak-lemakan untuk Tuhan. Jadi saya hari ini menggemukkan diri. Jadi 27 tahun, 28 tahun lalu saya kurus Bapak Ibu. Saya pernah kurus. Dan saya bangga saya ikut Tuhan. Saya berat saya cuma 72 kilo waktu itu. Kalau sekarang jangan tanya berapa. Karena saya percaya pertobatan itu datangnya pada Tuhan. Amin. Kita buka kitab kita dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya buat PowerPoint tapi tidak buat ayatnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya dalam Alkitab boleh baca sama-sama 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 saya, Bapak Ibu 2 dan 11 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang, banyak ya teman-teman semuanya. Ayat 3 kata mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari Rubah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. 6. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 8. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? 10. Sama-sama 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati orang Obed-Edom dan seisi rumahnya. Orang-orang cuma baca fokus ayat 11, mereka bangga. Kalau ada tabut Tuhan 3 bulan lamanya, Obed-Edom diberkati. Tapi sebelum sampai rumah Obed-Edom, orang-orang gak pernah mau tahu, sudah teman-teman semuanya. Alkitab katakan 3 Uza mendorong kereta Ahyo, sudah. Tiba-tiba kereta tergelincir, tangan Uza tanpa sengaja memegang tabut Tuhan. Alkitab katakan apa? Matilah dia. Ketika melihat hal itu, Daud ketakutan dan dia enggan. Awalnya dia sangat sukacita membilang Tuhan ke kotanya, menari-nari untuk Tuhan, sudah. Menuliskan seperti orang gila menari-nari, sudah. Membawa rebana kecapi, Om Amos kalah gilanya gayanya. Sampai telanjang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena bersukacita membawa tabut Tuhan. Tapi ketika tabut Tuhan melihat dipegang Uza dan Uza mati, Daud mulai berpikir, kok bisa tabut ini mau saya bawa ke kota saya? Lalu Daud punya pikiran, daripada kota saya bisa mati semuanya malapetaka, saya buang kemana? Obed-Edom. Sekali kita percaya sama Tuhan, kenapa saya belum diberkati hari Tuhan? Tuhan, kenapa jodoh saya belum datang Tuhan? Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Pertanyaan itu seringkali kita datang sama Tuhan. Tahu jawabannya? Karena saudara saya belum siap terima jawaban Tuhan.
Obed-Edom gak pernah sangka bahwa tabut Tuhan yang sangat dielulukan itu ada di rumahnya dia. Sudah. Setiap perubahan selalu menghasilkan kesempatan baru. Berubah dong. Mau ke kota Daud, ke rumah Obed-Edom, ada kesempatan baru, ada peluang-peluang baru. Bisakah saudara saya menangkap peluang itu? Karena momentum gak pernah datang 2 kali. Sudah. Karena momentum kesempatan Tuhan tidak pernah datang 2 kali. Makanya jangan pernah sia-siakan kesempatan, saudara. Karena seringkali hari ini banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan apa? Kesempatan, saudara. Saya punya jemaat umur 30 tahun bulan ini. Dokter belum kelar-kelar. Ujian terus, gagal terus. Tapi demennya praktek terus. Saya bilang ini, dokter muda gak boleh praktek. Tahu kenapa? SIP-nya belum ada. SR-nya belum ada. Nyaman terima duit. Fokusnya selesaikan studimu. Waktu zaman saya kuliah S1 teologi, saya masuk, keren ya, udah bisa khotbah si A ya, si B jadwalnya banyak UL-nya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kami yang kuliah mengiri, keren banget dipakai Tuhan. Tapi seorang dosen saya bilang gini, panggilanmu sebagai mahasiswa harusnya kerjakanlah dulu studimu sampai selesai. Kalau sampai selesai, mau 1 juta kali pun kau khotbah, gak punya beban tanggung lagi. Tahu kenapa? Sudah selesai. Tapi banyak hari ini anak muda Gen Z tuh saudara. Istri saya HRD di Sulawesi Utara, dengan sebuah jabatan penting untuk wilayah timur saudara. Banyak orang interview sama dia. Ada Gen Z datang minta kerjaan, saudara. Udah lama nganggur Om Pastor. Karena saya kenal orang itu. Bisa gak saya kerja? Oh bisa, sebentar ya. Dihubungin Bapak Ibu, diterima kerjanya. Hari itu owner bilang, oke, gue pakai orang ini. Kalau namanya keren, namanya Alkitab. Mungkin orang itu bertobat sungguh-sungguh. Besok paginya, gak nongol. Akhirnya papanya seorang pendeta telepon saya. Bro, ya. Boleh nggak anak gue kerja lagi? Loh, kenapa nggak datang? Tahu nih telepon susah banget. Subuh-subuh bapaknya telepon, bro, ternyata anak gue demam. Tapi kalau nggak demam hari ini dia mau ke kantor boleh nggak? Silakan datang. Tapi ternyata sampai hari ini tidak pernah datang. Saya bilang kayak anak itu, jangan pernah sia-siakan sebab banyak orang hari ini bekerja tuh sulit, saudara. Nah kerja 3 bulan, kok nggak disita negara? Rekening nganggur disita, tanah nganggur nggak pakai 2 tahun disita, nganggur 3 bulan nggak disita, jomblo 3 tahun nggak disita. Ada yang jomblo angkat tangannya? Tuhan bekerja tepat pada waktunya, saudara. Wah, amin keras tuh. Paling gak angkat tangan, tapi amin keras tuh, saudara. Bapak Ibu, berbicara mengenai peristiwa pertama kali Daud berusaha memindahkan tabut ke Yerusalem, di PL tabut itu gambaran pusatnya Israel, saudara. Karena setiap tahun orang-orang datang berbondong mencari tabut Tuhan untuk apa? Bersembahyang, menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh, Bapak Ibu. Ketika tabut itu dipindahkan, saudara, tiba-tiba muncul di rumah Obed-Edom. Saya ulang hari ini, sesuatu yang membawa dampak hebat, akibat hebat dalam kehidupan mereka, ditolak oleh Daud. Sudah. Kalau di mana berada, semua orang menyembah Tuhan. Harusnya tabutnya ada di kota Daud. Tapi karena peristiwa Uza mati, maka Daud menolak tabut Tuhan. Dan kesempatan balik kemana? Obed-Edom, saudara. Maka sesuatu yang itu terlempar dari Daud dan didapat oleh Obed-Edom. Pertanyaan saya, kira-kira ketika Obed-Edom ketempatan tabut Tuhan, senang atau sedih? Yang bilang senang angkat tangan dulu. Obed-Edom, kata Daud, tabutnya di rumahmu ya. Yang bilang Obed-Edom senang angkat tangannya dulu. Yang bilang Obed-Edom sedih angkat tangannya dulu.
Yang nggak tahu apa-apa nggak usah ngatakan, bikin malu. Halo. Obed-Edom itu seorang pelayan membawa Tuhan dengan cara yang tepat, Bapak Ibu. Dia ngikut kemanapun Daud pergi. Dia pelayan Tuhan. Dia tahu bagaimana cara melayani. Tapi bukan berarti kalau ketika Daud ada di rumah Obed-Edom, dia senang. Dia depresi loh saudara. Dia saksi Usama mati tanpa sengaja senggol. Mati. Obed-Edom punya keluarga. Obed-Edom punya anak-anak. Bayangin, di tengah-tengah rumahnya ada tabut Allah. Obed-Edom bisa jaga diri loh. Dia bisa jaga diri loh. Tapi anak-anaknya bagaimana? Ambil aja gambar, ada balita. Papa. Obed-Edom pelayan Tuhan ada di tabut tuh, Tuhan menjaganya. Papa tanpa sengaja anaknya merangkak, nyenggol kakinya tabut tuh Tuhan. Senang atau sedih? Duk duk ser. Saya bisa jaga diri loh. Istri saya bisa jaga diri loh. Tapi belum tentu keluarga saya loh. Ini yang terjadi di tengah-tengah orang kita hari ini. Kita bisa jaga diri sama Tuhan. Tapi seringkali belum tentu keluarga kita bisa jaga diri sama Tuhan. Man gak heran Bapak Ibu, di GBI ada PAHAT. Persatuan Anak-anak Hamba Tuhan. Udah pernah dengar Bu? Semuanya anak-anak besar, saudara. Saya dulu pernah di GBI. PAHAT. Dan mereka sangat dididik supaya apa? Bersatu hati seperti visi misi Bapak Ibunya sebagai hamba Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu tahu, Bapak Ibunya hebat sebagai pelayan Tuhan, tapi keluarganya berantakan. Ini yang terjadi sama kita. Saya sering nonton TikTok. Kesaksian seorang anak hamba Tuhan. Saya nggak ingin jadi anak pendeta, kalau bisa. Tapi saya terpaksa jadi anak pendeta. Kenapa? Kalau lahir, papa saya sudah gembala. Kehidupan mereka sangat menakutkan bagaimana anak Tuhan. Pak, kok anak-anak pendeta Pak, anak hamba Tuhan Pak, nggak boleh nongkrong Pak, nggak boleh nonton Pak, nggak boleh pakai jeans Pak. Apalagi bro tadi yang host tadi pakai anting, boro-boro boleh, nggak boleh. Dulu nggak boleh pendeta begini loh gayanya. Harus pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja putih, pakai stola Bapak Ibu. 8 tahun lalu saya berubah. Mulai pakai jenggot. Saya temu sahabat saya, Pastor Joy Israel. Pendeta kok begini pakai jas? Udah lewat masanya Bim bro. Pakai apa? Pantofel, sepatu basket, pakai celana gombrong. Gue ikutin saudara. Sehingga pelayan saya ke jalanan, street pastor. Yang saya cari bukan orang-orang benar. Enggak. Orang-orang benar nggak ada di gereja. Bapak Ibu, saya 8 tahun fokus saya ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara apa yang kau bayangkan? Kota Manado. Apa yang kau tahu tentang Manado? Orang Kristennya baru turun bandara, kiri gereja. 100 meter gereja. Hari Minggu semua kanan tutup. Ada orang Manado? Mana orang Manado? Oh dia loh orang. Ketahuan kayaknya. Orang bilang itu peks kayaknya. Bapak Ibu, tapi tahukah saudara, di Manado kekristenan turun 50%. Di mana mereka? Di luar gereja. Loh, agama pertama Kristen, tapi nggak pernah gereja. Tahu kenapa? Tertolak oleh gereja. Gayanya kayak dia tadi tuh. Waduh, Bapak Ibu, jam 5 pagi masih bagate. Tahu bagate? Mabok. Minggu lalu ada cerita, baca viral di Manado. 18 tahun seorang anak 9 naga mati. Tahu kenapa? Cari pacarnya. Pacarnya di Karumbasan. Lagi mabok sama temen cowoknya. Ya, dia dapati pacar sana, didobrak itu pintu. Bapak Ibu ya. Karena orang belakang pintu ada, jatuh. Dia bangun. Sulawesi Utara, semua orang itu pasti bawa apa? Belati. Ditusuk orang itu. 8 tahun saya kesal Bapak Ibu, 99% di penjara orang Kristen.
Namanya ada Amos, ada Paulus. Yang gak ada cuma Yudas Iskariot, gak ada saudara. Nama semua nama-nama bertuhan, tapi Yudas gak ada. Saya tanya sama mereka, kenapa di penjara? Pak Pendeta, pakai tato, salib, memberi Yesus Bapak Ibu. Waduh, Pak Pendeta, ya kenapa? Saya mau cerita Pak Pendeta, silakan cerita. Pak Pendeta, kita tuh kebiasaan kalau pulang CD, baptis, mabok. Pulang kedukaan Pak Pendeta, mabok. Pulang perjamuan kudus Pak Pendeta, bukan kayak Bapak Ibu anggur sirup, bukan. Kolesom, tau kolesom? Orang tua. Lalu mereka ke ruang pastori. Pak Pendeta, ketua umat, iya shalom, kenapa? Pak Pendeta, dosa kita banyak Pak Pendeta. Boleh minta tambah itu anggur perjamuan? Siapa itu tadi stoki kita sekali. Dosa kita teman Pak Pendeta. Saya bohongin istri saya Pak Pendeta. Boleh tambah lagi? Dari sloki Bapak Ibu sampai besar gelas itu Bapak Ibu diminum. Dia minum, tas dia jalan. Pak Pendeta, Tuhan berkati nih. Kehidupan mereka tidak lepas dari apa? Mabok. Akhirnya ketika mereka sudah tinggi mencap tikus Bapak Ibu, mereka lihat ada bokek, babi lewat. Wih, gemoy. Dan gue mukanya. Gemoy. Terus apa Bapak Ibu? Mereka ambil parang. Tatoki leher. Mati tuh bokeh, mati tuh babi, saudara. Pas sadar, di mana? Kantor polisi. Yang dia lihat malam babi itu kepala orang, saudara. 99% begitu kasusnya. Dan mereka selalu bawa belati. Gak suka, tusuk, urusan belakangan. Mana gak heran. Yang namanya Amos di penjara banyak. Oh baja gak ada. Saudara. Nggak heran sudah ketika saya berjenggotan, saya duduk dengan mereka bilang, ada Pak Ustadz datang. Pak doain saya Pak, kenapa? Anak saya diiyain Pak, mau baru S1 Pak, mau ambil S2 Pak, doain ya Pak. Dia pikir gue naik mikro, angkot, pas turun, Pak belum bayar, oh lupa kita, pas bayar, Pak doain dulu. Ingat, doa dalam nama Tuhan Yesus, anaknya lu S1 IAIN ambil S2. Bapak bukan orang muslim, kan gue gak bilang. Gue cuma pakai jenggotan. Akhirnya Bapak Ibu, selama saya tinggal di Manado 1-2 bulan, itu saya kerjakan, naik ojek, naik mikro, merubah mindset mereka bahwa tidak semua orang Kristen seperti yang ada, saudara. Saya kos-kosan dengan mereka, Bapak Ibu, setiap malam saya beli sate. Saya pakai bahasa Madura, derma, sobung neka, bede. Udah kelar makan, kelangkong ke. Bapak orang Madura? Bukan. Loh ibu orang Madura? Bukan Pak, ngapain jual sate? Saya ajarin cara masak sate, saudara. Oh Pak, Bapak tahu? Lah saya pernah jual sate. Saudara, saya pakai janggutan. Setiap kali saya malam saya tausiah, cium tangan. Kalau udah kenal seminggu pertama Bapak Ibu ya, saya beli sate, bonusnya batagor sama somai. 1 bulan gue betah. Kenapa? Beli sate 25.000, bonus apa? Batagor sama somai. Setiap malam gue beli. Pas mau pulang gue pamitan dong. Pak pamit ya Pak, saya mau pulang Bu. Pak saya mau nanya Pak, setiap malam Bapak sate beli sini, Bapak kerja apa? Aku saya pendeta? Enggak. Saya cuma bantu teman-teman saya yang orang Kristen. Loh, Bapak bukan majelis taklim. Lah, gue gak bilang. Tapi kan Bapak Ibu akhirnya mereka merubah mindset bahwa tidak semua orang Kristen seperti cap mereka yang hidupnya tidak benar dan tidak punya Tuhan. Saudara, paham maksud saya? Sehingga hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah lewatkan kesempatan. Yang sudah kuliah angkat tangannya dulu. Lu kuliah apaan lu? Udah lulus? Yang kuliah angkat tangan, yang kuliah. 1. Cuma 1. 2. Oh lu udah kuliah ya? Gue pikir masih SMA lu tadi.
Maksud gua awet boros ya mukanya. Yang masih SMA, angkat tangan SMA. SMA angkat tangan. Lah ini ngapain nih? SMP? Lu apa? Boros amat muka lu, gue pikir tadi kuliah. Kayak penuh dengan beban masa lalu. Termaju ya, doain. Saudara, seringkali kita nggak kuat, ya. Saya kalau Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu ya teman-teman semuanya, di Jepang tingkat bunuh dirinya tinggi. Siapa yang main Roblox? Angkat tangannya. Yang main Roblox. Ah, gamers. Jujur angkat tangan Roblox. Roblox mau di ban. Oh. Karena banyak main game teman-teman semuanya, akhirnya besok pagi susah belajar, susah sekolah, fokusnya berubah, ujung-ujung stres, saudara. Nggak bisa tekan-tekan, oh aku stres pak, stres apaan lu? Di Australia, di luar negeri, balita di bawah umur masih SD tidak boleh main HP, gadget. Indonesia bebas. Di gadget, tahu nggak teman-teman semuanya? Ada pernah dengar gereja setan? Pernah? Kayak apa sih gereja setan? Gue nanya dulu. Saat dia kebalik? Gak. Gue dapetnya 1 jiwa gereja setan. Gereja setan mainnya di mana? Media sosial. Bagaimana cara kerjanya? Gereja setan ada klaster-klasternya. Ada yang feminisme, ada yang makulisme, ada yang LGBT sifatnya. Curhat, semua laki-laki sama. Jatuh kan tuh? Semuanya laki-laki semua sama. Bukan sakit hati perempuan, masuk mereka, tes inbox. Apa kata mereka? Iya sis, ya lo sis, sama kayak kita. Akhirnya sepenanggungan teman-teman, kayak ketemuan. Ketemu, ngapain? Ada sebuah kayu, namanya semar mendem, saudara. Dikasih lihat. Terus akhirnya orang itu kayak cuci otak. Apa kata pemimpin yang perempuan ini? Ngikut, saudara. Akhirnya terjaringlah mereka, nggak pernah pulang setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Ketika saya ke sana ke Sulawesi Utara, orang tua bilang ini, Pak tolong Pak, anak saya nggak pulang 3 tahun. Perempuan laki-laki, perempuan Pak masih SMP kelas 3 Pak. Dari 3 tahun lalu nggak pulang, saya kasih tahu isinya. Kenapa? Nggak tahu pas mau HP dibuang. Menurut teman saya ada di sana polisi, cari tahu dapat, rangkul. Dia cerita. Pertanyaan saya, di mana setannya? Oh sama aja Pak. Saya bawa pulang ke Jakarta, pindah ke Bintaro. Semua HP saya tinggal. Saya buang nomornya. Saya pindah ke Jakarta Bintaro. Besok pagi anggotanya 3 orang nongol depan pintu rumahnya. Pertanyaan saya, dari mana mereka tahu? Tuhan ngasih kata sama saya, Bin kayak GPS. Bin kayak GPS, lepasin. Anak ini dilepasin, dipulihkan Tuhan. Besok paginya saya pindah ke Halim, nggak ketemu. Hari ini anaknya normal, kembali normal. Sudah diperawat. Hati-hati dengan media sosial. Bapak ibu teman-teman semuanya. Kita baca ayat 11 yuk. Ayat 11 tadi, ada di layar. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang gantikan Tuhan Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang pertama yang saya pelajari Bapak Ibu, Obed-Edom mampu mengatasi tekanan pressure. Klik, ada di layar. Ada? PowerPoint? Klik. Poin pertama, klik. Nah, Obed-Edom mampu mengatasi tekanan, pressure. Obed-Edom mampu menangani masalah dengan baik. Ketika ada tabut Tuhan di rumahnya, ingat baik, dia seorang apa? Pelayan Tuhan. Dia tahu bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi baik sekarang ini, baik pelayan Tuhan yang maupun dari kecil sampai usia dewasa tidak paham tentang bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sudah. Saya sering bolak-balik ke Solo, karena saya waktu kuliah S2 saya di Solo. Di Solo saya dikenal dengan orang pendeta yang tidak pernah terima PK, saudara. Saya mereka bilang ini,
Pak, saya mengundang Pak Bimo tanggal sekian. Berapa Pak tarifnya? Tarif apa? Lu pira angkot gue. Pak, naik pesawat apa? Pesawat telepon. Loh, biasa gitu loh Pak. Pendeta kalau saya minta aja, minta itu Pak. Lu kasih gua tanggalnya, tempatnya di mana, hari apa, pakai dress code apa, temanya apa, gua nongol. Saudara. Coba gua nongol. Datanglah semua kayak perkumpulan pendeta-pendeta. Masih ada loh hari begini Pak pendeta. Lah, masih ada lah. Tahu kenapa? Karena hidup saya ditebus dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Maka saya beri cuma-cuma dengan kekuatan saya yang terbaik untuk Tuhan. Setiap kali saya akan telepon teman saya mau ke Solo. Bro, teman saya di Manado bro, teman saya di Medan bro. Siapa pendeta? Tahu kenapa? Mindset mereka berubah. Mampu menangani masalah dengan baik. Oh, Daud sebenarnya mampu sebelumnya. Di Ziklag, dia menguatkan diri sendiri, bisa kok. Tapi Daud ketika lihat Uza depan mati, dia mulai berpikir. Sehingga tekanan tidak bisa dikuasai oleh dia. Seseorang yang menjadi besar dan luar biasa. Tidak boleh genset. Gen strawberry. Rapuh. Sudah. Zaman saya kecil. Rambut poni panjang. Di bawah mata saudara. Masuk sekolah, kelas depan sekolah. Ngapain? Disisir ke bawah rambutnya. Kelebihan mata dipotong. Ngapain lagi? Kuku. Panjang sedikit, tadi hitam-hitam diapain? Dipukul. Celana. Harus selutut, sedengkul. Mau cewek cowok. Apalagi? Baju nggak boleh keluarin. Tapi lah sekarang. Sampai sekolah, gurunya potong rambut, lapor ke bapaknya. Bapaknya dilaporin ke polisi. Saudara. Akhirnya, generasi saat ini rapuh. Generasi saya, lihat Pak Amos. Apakah dia rapuh? Enggak. Dia rapuh kalau istrinya enggak ada. Istrinya pergi. Saya kenal mereka udah 5 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau istrinya pergi, mau pelayanan. Amos mana? Belum bangun kali. Kenapa? Kayak Esther pergi duluan kayak. Tanpa ada istri nggak susah makan saudara. Rapuh. Tapi kok gemuk terus ya, saya bingung makannya. Oke, kasih timer. Bapak ibu teman-teman semuanya. Orang kalau mampu menangani masalah dengan baik. Yang saya catat bapak ibu, kita harus belajar menghadapi klik berikutnya. Kapan harus ditahan? Kapan harus dipukulkan? Pernah tahu tinju? Ya, saya Pak Amos lagi berantem tinju nih. Kira-kira seneng gak saya lihat sering tinju? Enggak. Dalam tempo 12 ronde, saya pukul Pak Amos. Hook, uppercut, jab. TKO. Setiap saya pukul, saya ingat dulu nih, kapan saya harus pukul, kapan saya harus tahan, kapan saya harus berkelas, Bapak Ibu. Kenapa? Saya menarik tekanan. Harus ya, kita mengatakan juga, tidak seperti seorang petinju, saudara. Kenapa ini? Kita lihat posisi lawan, kapan harus pukul, kapan harus menghindar, kapan harus tahan. Kenali kekuatan kita, kapan harus ditahan, kapan harus dipukulkan. Yang kedua, klik. Handle, manage segala hal sehingga bisa sampai pada tujuan. Banyak orang nggak bisa sampai pada tujuan ngapain? Nggak pernah fokus. Pertandingan olahraga. Siapa yang pernah lari 5K, 10K? Ada yang pernah lari? Kok saya lari dari kenyataan? Lari saudara. Capek. Jalan. Capek. Minum. Lari lagi kecil-kecil. Sampai garis akhir, nggak peduli urutan keberapa. Tapi kita sampai garis akhir. Semua orang yang sampai garis akhir terima medali. Dan mereka gigit medalinya. Di foto. Kasih tahu, ini gue. Sampai garis nggak peduli kita mau sprint sekencang apapun juga. Tapi kalau tengah jalan kau berhenti dan give up, nggak pernah sampai tujuan.
Saya pernah pergi Israel, angkat tangannya. Belum pergi Israel. Udah pergi naik Gunung Sinai? Saya udah, saudara. Berat. Wah, naik pagi-pagi, jam 2 pagi. Di Sekretari Mesir. Terus ketemu unta. Dibohongin gue sama untanya. Unta Arab yang tukang bohong, saudara. Naik ke bukit Gunung Sinai, Bapak Ibu, teman-teman. Itu unta udah bawa kepala ke kanan. Saya ketakutan. Dia balik ke kiri, saudara. Dia nungging untuk turunnya. Dia nafas. Sambil pagi. Naik lagi ke atas. Sampai atas saya suka cita. Kenapa? Lihat matahari terbit. Ada gereja di sana. Perjuangannya memang lelah. Tapi kalau saya punya tujuan yang jelas, sampai ke atas gunung, saya akan sampai kepada garis akhir, saudara. Tidak peduli berapapun kau lelah. Manage, handle segala sesuatu sehingga bisa sampai kepada tujuan. Amin. Yang ketiga yang saya pelajari. Tekanan dalam hidup harus kita kelola dengan baik, saudara. Kelola anger managementmu. Kelola emosimu. Kelola masalahmu. Banyak orang gagal karena nggak bisa ngelola dengan baik. Baik itu keuangan, baik itu emosi, baik itu waktu. Saudara. Yuk kelola dengan baik. Lebih penting mana? Melayani terus, tapi orang tua nggak pernah diperhatikan. Main terus, tapi lupa sama keluargamu. Atau fokusmu keluargamu, maka masa mudamu pasti menyenangkan. Mari kau pilih. Ini usia pemberontak soalnya. Masih belasan tahun. Pencari diri saya ke apa sih? Saudara. Yang kedua, yang saya pelajari. Edom mengerti perkenan Tuhan. Saya bilang di awal tadi, karena dia pelayan Tuhan, dia ngerti perkenan Tuhan, saudara. Karena bagi Obed-Edom perkenan Tuhan adalah segala-galanya. Kalau Tuhan sudah berkenan dan berkata ya, maka semuanya apa? Beres. Perkenan Tuhan bicara mana? Sikap hati kita. Banyak orang cuman datang sama Tuhan kalau ada maunya aja. Nggak percaya? Contoh. Siapa yang berdoa? Sekali doa 5 menit. Cuma 5 menit doang, angkat tangannya. Yang doa cuma 10 menit, angkat tangannya. Ih, nggak pernah berdoa nih. Yang setengah jam. Nih, saya kasih contoh. Background saya buat orang Kristen. Setiap kali agama saya yang lama, saya berdoa. Setelah berdoa ngapain? Diam. Kaki saya sebersila, tangan saya begini, mulut saya komat kami. Kira-kira ngapain? Saya berdoa. Berdoa ngapain? Minta. Tapi banyak orang Kristen setelah berkata, amin, dia pergi. Kapan Tuhan jawab doanya? Kapan kau dengar suara Tuhan? Baru amin langsung pergi. Wait, pim, ya, gue baru ngomong, ya lewat deh. Gue baru mau jawab nih, lu pergi duluan. Banyak orang Kristen cuma doa kalau apa? Ada maunya sehingga nggak ngerti perkenan Tuhan bagaimana. Sehingga sikap hati kita cuma apa? Satu arah. Sedangkan dialog sama Tuhan dua arah. Saya ngobrol sama Amos, Mas, saya ngomong panjang lebar. Setelah ngomong, Amos belum jawab, saya pergi duluan. Kira-kira Amos kesel nggak? Ngapain lu ngomong sama gue? Kalau gue cuma tempat curhatan lu doang. Obed-Edom nggak begitu. Dia ngerti perkenan Tuhan, maka dia bicara apa? Sikap hatinya untuk Tuhan. Cari perkenan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Saudara. Yang ketiga yang terakhir. Obed-Edom memiliki hubungan yang baik. Apa contohnya? Saya bilang di awal tadi, setiap tabut Allah selalu ada dupa, persembahan, dan penyembahan. Obed-Edom tahu di tengah-tengah rumahnya, kalau dia pelayan Tuhan, dia tahu memasangkan dupanya untuk Tuhan. Dupa bicara apa? Relationship. Apa sih dupa? Wangi-wangian. Apa sih wangi-wangian? Penyembahanmu, hidupmu.
sebagai wangi untuk Tuhan. Dupa membuat kita tahu menyembah Tuhan, menunjukkan hati Tuhan, mengerti bagaimana mendekati Tuhan. Dupa, penyembahan, persembahan atau korban. Sudah. Di depan tabut harus ada dupa. Obed-Edom tahu bagaimana berhubungan dengan Tuhan secara intim dan dekat. Bagaimana dengan kita hari ini? Hai Pak, saya orang Kristen 20 tahun Pak. Gak jaminan. Pak, saya kuliah 3 Pak. Teologi ada 3 Pak. Gak jaminan. Ada yang murtad S3. Gak jaminan. Kedalamun sama Tuhan, itu penting. Terakhir saya coba begini. Sebuah pohon korma. Bagaimana cara pohon korma itu tumbuh? Biji diambil, saya gali itu pasir panas padang gurun, saya taruh biji korma di dalamnya, saya tutup dengan pasir panas tadi, dan saya taruh batu besar di atasnya. Tahu untuk apa fungsinya? Sebelum tunas itu naik ke atas, dia harus turun ke bawah dulu, mencari oase mata air. Jauh Pak, Bu. Sehingga kedalaman dia mencari air itu, membuat akarnya kuat. Ketika akarnya kuat, tunasnya kuat, dia naik ke atas, menggunakan batu yang besar tadi. Lalu muncullah batang pohon korma. Muncullah daunnya. Tahu Bapak Ibu? Karena kekuatan akar tadi, dia punya batang pohon korma. Ada badai apapun juga, tidak mudah patah. Punya daya elastisitas tinggi. Saudara, kedalamun dengan Tuhan menentukan masa depanmu mulai hari ini. Amin. Tutup kitabmu, datang sama Tuhan malam ini. Kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini Tuhan. Biar anak-anak muda, anak-anak kami ini Tuhan, boleh tumbuh subur seperti buah pohon zaitun di rumah Tuhan. Menghijau. Kayak percaya Tuhan, pohon zaitun pun tidak mudah untuk dirawat Tuhan. Ditebar apapun juga, masalah apapun, badai apapun juga Tuhan, tetap kuat. Bahkan usia panjang Tuhan. Seperti pohon korma tadi Tuhan Yesus. Dia punya akar yang kuat, sehingga pengenalan Tuhan dia mulai dari rumahnya Tuhan. Seperti Obed-Edom Tuhan adalah tabut Allah di rumah Obed-Edom. Dia mengerti perkenan Tuhan. Dia bisa mengatasi tekanan yang ada. Dan dia memahami tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Malam hari Tuhan untuk ibadah Oikos Youth ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa sungguh Tuhan. Biar setiap anak-anak muda Tuhan, baik yang SD, SMP, SMA, kuliah Tuhan. Mereka boleh jadi tunas-tunasnya Tuhan. Ditanam dalam rumah Tuhan. Mengenal mereka dengan Tuhan bukan karena orang tua, tapi karena benar-benar mengalami Tuhan dari mulai rumahnya Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, dimanapun mereka berada, membawa dampak besar untuk orang tuanya, membawa damai shalom-Mu untuk papa mamanya, membawa shalom-Mu di tengah-tengah marketplace di mana mereka berada, tempat mereka sekolah dan tinggal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa sungguh Tuhan, jika hari Tuhan, setiap kami mungkin ada yang sedang galau Tuhan, punya beban berat, tidak berani cerita kepada orang tua. Yang lalu minggu lalu aku melayani seorang gadis dan anak muda SMA Tuhan. 17 tahun umurnya Tuhan. Tapi mereka sudah melakukan hubungan seksual. Orang tua marah dan menikahkan mereka. Saya bilang stop. Bukan masa pernikahan kata ini. Tapi dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Percuma mereka menikah kalau mereka pecah bercerai karena ego masing-masing dan belum bertobat sungguh. Kami berdoa sungguh Tuhan, dengan generasi kami menangkan dalam nama Yesus. Dengan gereja Oikos itu fokus pada generasi Tuhan. Sehingga generasi boleh menangkan untuk Tuhan. Dan kepada generasi Tuhan untuk kemuliaan-Mu dan besar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak Surga. Kami salam tangan Tuhan. Jika saat ini yang punya masalah boleh taruh tangan-Mu di dada. Anak-anakku, anak muda. Apapun permasalahan-Mu hari ini, kelola masalahmu dengan baik. Kapan kau harus memulai memukul? Kapan kau harus bertahan? Kapan kau harus menghindar? Belajar kelola emosimu hari ini. Jika engkau harus bercerita, orang tuamu tidak mau tahu tentang dirimu. Ada Kak Esther, ada setiap anak-anak muda, ada Bu Pastor John Kian hari itu. Mereka boleh menjadi tangan terbuka, rumah bagi anak-anakmu. Sehingga mereka tidak tertolak oleh gereja, tidak tertolak oleh rumah tangga keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh ada di depan Tuhan. Dan saya percaya setiap anak-anak kami dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba telah berhenti bicara Tuhan. Tapi hamba sungguh rindu Tuhan.
Malam ini setiap anak-anak kami diubah dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah selanjutnya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Terima kasih Pastor buat saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Arvin untuk mendoakan kita. Siapkan persembahan kita. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekarang tibanya waktu kita ingin memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi agar persembahan ini bisa berbuat baik untuk kepada semua orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Bimo untuk melayani anak-anak dalam tempat jemaat kita pada ini. Terima kasih. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita akan akhiri. Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Bimo Tuhan yang telah memberitakan firman di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kamu berkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai dia berada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan berkat-berkat-Mu yang melimpah atas kehidupannya Tuhan. Sehingga dia mampu Tuhan memenangkan banyak jiwa dimanapun Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang melayani-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan terus pengertian akan ilahi di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan apa yang telah ditaburkan firman pada malam hari ini Tuhan. Kiranya tidak menjadi sia-sia Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah. Bahkan boleh menjadi teladan di dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk menjalankan hari-hari mereka Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga anak-anak-Mu Iot pada malam hari ini Tuhan. Apapun menjadi profesi mereka, apapun yang menjadi studi yang dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalankannya Tuhan. Dan mampukan juga Tuhan untuk mereka senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan pada malam hari ini. Anak-anakku semuanya, pada malam hari ini ibadah telah selesai. Angkatlah tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya, dan juga memampukan kita untuk terus berjalan seiring bersama dengan Tuhan Yesus. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.